bahwasanya belajar ilmu akidah, belajar akidah membantu seseorang beribadah kepada Allah dengan baik. Dengan baik. Kita tahu bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah kalau kita tidak tahu tentang siapa yang kita ibadahi? Ya. Sering pepatah dalam negeri kita, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta tentunya. Nah, seorang dituntut kepada Allah untuk beribadah kepada Allah dengan rasa takut, dengan berharap, dan rasa cinta. Disebut dengan arkanul ibadat al-qalbiyah. Rukun ibadah hati itu takut, berharap, dan cinta. Ini tidak mungkin muncul takut kepada Allah, kemudian berharap kepada Allah dan cinta kepada Allah, kecuali dengan mempelajari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu pembahasan akidah. Ya, kalau kita tahu Allah Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Wahhab, maka kita rojak kita semakin tinggi. Ya, ketika kita mempelajari sifat-sifat Allah, Qawiyyu Syadidul Iqab, Allah hukumannya sangat berat, kita ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita baca Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, maka ada timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menguatkan ibadah kita kepada Allah sehingga ibadah kita bukan ibadah yang hambar. Kita sedang bermuamalah dengan pencipta kita. Ketika kita mengenalnya, kita akan lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Rajab pernah berkata, "Afdhalul ilm al-ilmu billah." Ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang Allah. Wa huwal ilmu bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, ya. Allati tujibu li sahibiha ma'rifatullah, ya. Yang dengan belajar ilmu-ilmu ini maka akan mendatangkan makrifat kepada Allah, wa khasyatahu, dan akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, wa mahabbatahu, akan menimbulkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, haibatahu, dan akan merasa bagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala, wa ijlalahu, dan akan menimbulkan pemuliaan, pengagungan terhadap Allah, wa azamatahu, dan keagungan Allah, wa tabattul ilaihi, dan bagaimana beribadah yang fokus kepada Allah, wa tawakkul alaihi, dan akan bertawakal kepada Allah, wa sabru alaihi, dan bersabar demi di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ridha anhu, dan ridha, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wal insyighala bihi duna khalqih, dan akan sibuk dengan Allah bukan kepada selainnya. Ini penjelasan yang agung dari Al-Imam Ibnu Rajab dalam syarah hadis Abi Darda. Beliau mengatakan bahwasanya orang yang belajar ilmu tentang Allah, tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ini akan menimbulkan tadi khasyah, pengagungan, rasa cinta, pengharapan, ya. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sibuk pokoknya pikirannya selalu terfokus kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Dan ini perlu dengan belajar akidah, ya. Sehingga tujuan kehidupan dia di alam semesta ini bisa dia jalankan dengan baik karena tujuan dia diciptakanlah untuk beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana dia bisa menikmati ibadah tersebut jika dia tidak mengenal siapa yang dia ibadahi? Ya. Dia harus mengenal siapa yang dia ibadahi. Allah memperkenalkan diri dalam Al-Quran, dalam setiap lembar halaman dalam Al-Quran. Allah menyebutkan nama dan sifat-sifatnya. Nah, seorang berusaha mempelajari nama dan sifat-sifat Allah sehingga dia kenal betul siapa yang dia ibadahi. Benar-benar dia cintai, dia takuti, dia harapkan, dia rojak kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dan ini benar-benar membuat dia semangat untuk beribadah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, "Man kana billahi a'raf." Siapa yang lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kana minhu akhwaf, maka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadatihi atlab, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa an ma'siyatihi ab'ad, dan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dibangun di atas akidah. Ini dibangun di atas ma'rifatullah. Mau tidak mau belajar ilmu akidah. Anak-anak saja kalau kita jelaskan Allah itu begini, Allah begini, mereka ada berharap, maka mereka berdoa, ya Allah masukkan ke dalam surga, ya Allah lindungi aku dari neraka. Mereka berdoa, ya Allah tolonglah ayah dan ibuku, ya Allah berilah. Karena mereka tahu Tuhan tempat mereka minta. Mereka tahu Tuhan ternyata bisa melakukan apa saja. Mereka tahu bahwasanya segala kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kalau kita ajari mereka berdoa. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita sudah tanamkan akidah kepada mereka, ya.